Halo semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku Risa di channel Pelajaran Hidup. Oke semua, sesuai dengan janji aku sebelumnya bahwa aku akan berbagi kepada kalian pengalaman aku dalam mengasihi, memberikan ASI eksklusif untuk buah hatiku yang penuh dengan perjuangan, luka-liku, ujian, cobaan yang semoga aja pengalaman aku ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa jadi pelajaran hidup untuk kalian, khususnya bagi kalian yang mungkin saat ini sama-sama sebagai pejuang ASI. Oke, gimana pengalaman aku selengkapnya? Nah, berikut ini adalah pembahasannya. Oke, jadi perjalanan aku dalam mengasihi, memberikan ASI kepada buah hatiku dimulai ketika aku masih hamil, yaitu ketika usia kandunganku menginjak 6 bulan. Nah, saat itulah air susu aku itu udah keluar, udah menetes-netes, bahkan udah membanjiri baju dalamku sampai tembus ke baju luar aku. Nah, aku merasa itu bukan sebagai kebetulan semata. Aku ngerasa itu bukan karena aku orang yang spesial atau kayak gimana, tetapi aku yakin hal tersebut disebabkan karena aku sangat memperhatikan dan menjaga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh aku selama aku hamil. Jadi selama aku hamil itu setiap hari aku mengkonsumsi vitamin yang cukup bagus. Jadi aku selain dari vitamin yang aku dapat dari bidan yang aku dapat setiap bulannya, aku juga membeli vitamin tertentu di toko obat, di apotek yang memang cukup bagus, mungkin harganya ya bisa dibilang cukup mahal seperti itu. Nah, kenapa aku yakin bahwa air susu aku itu lancar sedari aku hamil disebabkan karena nutrisi? Karena ternyata teman aku juga yang air susunya sudah keluar sejak dia hamil 6 bulan, itu juga karena dia mengkonsumsi vitamin yang bagus pula. Nah, jadi mungkin itu salah satu faktor penyebab air susu aku itu udah keluar ketika aku masih hamil. Nah, lalu perjalanan aku berlanjut ketika aku menginjak kehamilan di usia 8 bulan. Ketika usia kandunganku baru menginjak 8 bulan, aku mengalami pendarahan karena aku mengalami plasenta previa atau plasentanya menutupi jalan lahir, sehingga ketika usia kehamilan aku menginjak 8 bulan aku harus disesar, bayinya harus dikeluarkan. Nah, itu membuat aku harus terpisah dengan bayi aku karena bayi yang lahir kurang bulan itu harus dirawat di ruang NICU, dan ruang NICU itu adalah ruangan yang sangat steril, yang sangat dijaga dengan baik, sehingga aku pun sebagai ibunya tidak bisa menengok anak aku sendiri. Nah, lalu bagaimana aku bisa memberikan ASI kepada anakku? Nah, untungnya pihak rumah sakit tempat waktu itu aku melahirkan sangat support ASI. Nah, hari dimana aku melahirkan, aku dihubungi oleh perawat ruang NICU-nya bahwa aku harus memberikan ASI kepada bayi aku. Nah, aku sangat ditekankan bahwa aku harus memberikan ASI, walaupun ASI yang aku hasilkan itu sangat sedikit, hanya beberapa mili aja. Nah, kalaupun tidak keluar, nah aku harus mencari donor ASI. Jadi di rumah sakit itu nggak boleh, nggak disaranin banget buat memakai susu formula. Nah, saat itu aku nggak mau banget anak aku diberikan ASI donor, yang tentu aja ASI donor itu ASI dari orang lain. Aku pengen anak aku itu diberikan ASI dari aku sendiri. Dan walaupun aku udah pernah mengeluarkan ASI ketika aku hamil, tetap aja waktu aku melahirkan ASI aku itu
enggak keluar. Tetapi aku yakin bahwa memang keadaannya seperti itu. Semua wanita, hampir semua wanita pasti keadaannya seperti itu. Ketika melahirkan, air susunya itu tidak langsung keluar. Tetapi aku sangat yakin bahwa air susu aku itu ada, ASI aku itu ada. Nah, sehingga waktu itu aku langsung meminta suami aku untuk membeli booster ASI. Waktu itu aku nyari booster ASI berbentuk tablet merek tertentu. Nah, cuman udah nyari-nyari di apotek gak ada. Akhirnya aku meminta suami aku, ya udah beli susu almond. Nah, aku mengkonsumsi susu almond sebagai booster ASI aku, dan aku membeli pompa ASI yang ukurannya kecil. Nah, kenapa aku membeli pompa ASI yang ukurannya kecil? Karena katanya pompa ASI itu cocok-cocokan. Jadi aku takut kalau aku udah membeli pompa ASI yang mahal, nah ternyata nggak cocok. Jadi mending aku mulai dari yang termurah dulu. Nah, pompa ASI yang aku gunakan saat itu udah pernah aku bahas di video sebelumnya, bisa kalian cek di sebelah sini. Nah, setelah aku mengkonsumsi booster ASI dan membeli pompa ASI, aku mulai memompa ASI aku. Aku segera memompa ASI aku karena tentunya mungkin bayi aku itu udah kehausan. Walaupun saat itu seluruh badan aku masih sakit, masih perih, masih berdarah-darah karena baru aja disesar, tetapi aku berjuang pengen memberikan ASI kepada anakku. Aku coba miring kiri, coba miring kanan, ASI-nya nggak keluar terus. Aku coba lagi dengan berbagai posisi, coba terus pompa terus sampai tangan aku itu sakit, sampai tangan aku itu merah pegel. Tapi akhirnya setelah aku berjuang selama mungkin sekitar 1-2 jam terus aja dipompa, akhirnya 1 tetes, 2 tetes ada, alhamdulillah ada. Dan setelah lama-lama aku memompa, berjuang sambil kesakitan, akhirnya ASI-nya keluar. Dan memang kata perawatnya, walaupun ASI yang dihasilkan sedikit tidak apa-apa, dikirim aja ke anakku. Jadi waktu itu aku sekitar berapa mili? Ya, setelah perjuangan aku yang berat itu, aku ternyata hanya bisa menghasilkan 3 mili ASI saja. Tetapi kata perawatnya, walaupun ASI yang aku keluarkan sedikit, hanya beberapa mili aja, langsung aja kirimkan kepada anakku di ruang NICU. Nah, jadi saat itu ASI aku yang sedikit itu aku masukkan ke kantong ASI, lalu suami aku kirimkan ke ruang NICU. Nah, di hari kedua aku berusaha lagi, booster ASI lagi, pumping lagi, dan alhamdulillah ada peningkatan produksi. Aku waktu itu bisa menghasilkan belasan mili, aku lupa lagi lebih spesifiknya, pokoknya sekitar belasan mili, pokoknya ada peningkatan dari hari sebelumnya. Nah, aku kirim juga ke anakku. Nah, saat itu aku tidak khawatir anak aku diberikan ASI yang cuman sedikit. Karena apa? Ternyata bayi yang baru lahir itu memang kebutuhan ASI-nya itu masih sedikit. Jadi memang di hari pertama itu kebutuhan ASI bayi itu hanya sekitar 3-5 mili aja. Nah, baru di hari kedua meningkat, di hari ketiga meningkat, dan begitu pun dengan ASI yang aku produksi. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga terus mengalami peningkatan, dan alhamdulillah di hari ketiga itu aku bisa memproduksi ASI sekitar 30 mili sesuai dengan kebutuhan bayi aku saat itu. Nah, buat kalian yang mungkin berada di kampung, berada di daerah, yang ketika melahirkan orang tuanya atau kakek neneknya berkata, oh ini bayi baru lahir, harus langsung dikasih susu yang banyak. Kalau ibunya gak ada air susunya sedikit, harus langsung dikasih formula. Nah, mungkin itu kurang tepat karena ternyata kebutuhan ASI bayi itu sesuai dengan ASI yang kita produksi begitu. Jadi kalian jangan buru-buru langsung dikasih susu formula ke bayinya, mending kalian berusaha dulu. Nah, lanjut perjalanan aku dalam memberikan ASI kepada bayi aku itu untuk beberapa waktu yang lama aku
aku menjadi ibu eksklusif pumping. Nah, kenapa aku menjadi ibu eksklusif pumping? Karena bayi aku itu selama 12 hari, berarti sekitar 2 minggu kurang sedikit, dirawat di rumah sakit. Jadi 4 hari di ruang NICU, sisanya itu disinar karena bilirubinnya tinggi, artinya bayi kuning, sehingga harus disinar beberapa hari di rumah sakit. Dan itu aku gak bisa ngenenenin langsung, gak bisa memberikan ASI langsung dari payudara aku, sehingga aku harus memberikan ASI kepada bayi aku itu melalui DOT. Jadi aku pumping dulu, lalu dimasukkan ke DOT, baru dikasihin ke anak aku karena aku gak bisa menyusui langsung. Nah, itu menyebabkan bayi aku itu bingung puting. Jadi ketika pulang ke rumah, bayi aku itu tidak mau menyusu langsung karena dia itu terbiasa dengan DOT. Nah, aku ngerasa entah ini kesalahan aku atau ini kesalahan siapa, karena memang bayi yang baru lahir itu sebaiknya tidak langsung diberikan DOT karena itu bisa menyebabkan bayi bingung puting. Nah, jadi ini bisa jadi pelajaran berharga buat kalian kalau misalnya nanti suatu saat kalian melahirkan dengan kondisi tertentu, kalian tidak bisa memberikan ASI secara langsung, sebaiknya jangan dulu diberi DOT. Alternatifnya bisa menggunakan pipet, bisa menggunakan gelas khusus, ataupun misalnya kalau gak ada banget bisa menggunakan sendok. Pokoknya diusahakan jangan dulu diberi DOT karena itu membuat bayi bingung puting, gak mau nenen lewat puting payudara kita. Dan kondisi tersebut membuat aku sempat stres, membuat aku sempat tertekan, membuat aku sempat bingung, karena ternyata menjadi ibu eksklusif pumping itu atau menyusui, memberikan ASI melalui proses pumping itu membuat ASI aku itu semakin hari, dari hari ke hari itu semakin berkurang produksinya. Jadi dari hari ke hari itu ASI yang aku produksi itu semakin sedikit, hingga aku pernah mengalami beberapa hari ASI aku itu seret. Padahal bayi aku itu laki-laki yang nyusunya itu kuat sekali, dia itu pengen ASI-nya itu banyak dan nyusunya itu sering, sedangkan produksi ASI yang aku hasilkan itu sedikit. Nah, sampai semua orang yang aku kenal, semua orang yang dekat dengan aku menyarankan aku harus dibantu dengan susu formula. Kebayang nggak? Semua orang mengatakan bahwa aku harus dibantu dengan susu formula. Nah, saat itu aku tidak ingin sekali memberikan susu formula kepada anak aku, karena aku itu ingin memberikan 100% ASI kepada anak aku. Sampai waktu itu aku jatuh sakit dan dokter umum ya menyarankan aku juga untuk memberikan susu formula kepada anakku. Nah, karena dokter yang berkata, akhirnya aku membeli susu formula ke minimarket dan dengan berat hati aku akan memberikannya kepada bayi aku. Tetapi ternyata di balik keikhlasan aku itu, di balik kerelaan aku itu, karena aku ingin memberikan yang terbaik, karena aku sangat menyayangi anakku, karena aku kasihan kepada anakku, ternyata Allah menolongku. Saat itu aku yang sakit, anak aku yang rewel, aku peluk, aku bawa tidur. Nah, ternyata saat itu tiba-tiba bayi aku itu mulutnya itu nyari puting, jadi kayak gini. Ketika aku peluk itu, mulutnya itu kayak gini. Oh, aku berpikir, oh dia nyari puting. Lalu aku kasihin aja payudara aku. Nah, saat itulah bayi aku mau menyusui langsung dari payudara aku. Aku merasa terharu banget, aku ngerasa bahagia banget. Dan barulah aku sadar bahwa hari dimana bayi aku mau menyusui itu adalah hari seharusnya dia lahir berdasarkan USG. Jadi harusnya itu adalah HPL, hari prediksi lahirnya bayi aku, karena bayi aku itu lahir kurang bulan melalui operasi sesar. Nah, jadi ketika hari itu, hari seharusnya bayi aku lahir secara normal itu, di hari itulah bayi aku itu rewel dan nyari puting, dan akhirnya dia mau menyusui sampai sekarang, alhamdulillah.
Nah, jadi kesimpulannya adalah aku sebagai ibu eksklusif pumping itu sekitar 1 bulan lebih, dan semoga aja ini bisa menjadi pelajaran buat kalian yang mungkin anaknya juga pernah dinicu, bingung puting, tetapi kalian pengen ngasih ASI eksklusif. Nah, jadi kalian harus berjuang dulu memberikan ASI. Jangan dulu tergiur dengan susu formula. Nah, karena apa? Karena Allah mungkin pasti akan memberikan jalan keluarnya kalau kita berusaha. Next, perjuangan aku dalam mengasihi buah hati aku dilanjut ketika masa cuti aku sudah berakhir dan aku harus kembali bekerja. Saat itu aku benar-benar bingung sekali karena aku benar-benar enggak punya stok ASI. Kenapa aku enggak punya stok ASI? Karena bayi aku itu nyusu terus setiap 2 jam. Jadi tiap 2 jam nangis pengen susu, 2 jam nangis pengen susu. Sedangkan produksi ASI itu sekitar 2 jam sampai payudara itu penuh lagi. Jadi aku itu bener-bener gak punya kesempatan buat pumping nyetok ASI karena bayi aku itu nyusu terus. Nah, jadi ketika hari pertama aku bekerja, aku cuma bisa meninggalkan sekitar 3 botol ASI di kulkas. Itu pun setelah aku berusaha pumping 2 hari ke belakang, dan itu pun aku cuma bisa pumping waktu subuh karena saat itulah bayi aku itu tidur. Nah, aku udah khawatir banget, takut ASI aku itu nggak cukup, tetapi aku selalu berkeyakinan bahwa Allah akan mencukupkan ASI untuk anak, ASI untuk bayi. Allah pasti akan mencukupkan ASI. Dan ternyata memang benar, Allah itu akan selalu mencukupkan ASI untuk bayi. Karena apa? Karena aku yang hanya bisa menyimpan 3 botol ASI di kulkas untuk bayi aku yang aku tinggalkan untuk bekerja, itu cukup, itu selalu cukup setiap harinya. Nah, aku mengantisipasinya dengan ketika istirahat kerja, aku sempatkan untuk pulang dan menyusui langsung untuk anakku. Kalau aku tidak sempat pulang untuk menyusui anak aku pumping di tempat kerja dan aku bawa ke rumah dengan menggunakan cooler bag dan ice gel. Nah, seperti itu. Jadi selama aku bekerja, dari hari pertama aku bekerja setelah cuti, benar-benar aku itu berusaha. Pagi-pagi sebelum berangkat bekerja, aku nenenin dulu lama sampai sejam sampai dia kenyang. Nah, lalu ketika istirahat aku selalu pulang dan menyusui langsung, dan ketika bekerja juga aku selalu cepat pulang, dan ketika pulang ke rumah langsung menyusui. Nah, jadi aku yang hanya bisa menstok ASI sedikit, ternyata dari hari ke hari selalu cukup, alhamdulillah, untuk anakku. Nah, itulah perjalanan aku yang penuh lika-liku, perjuangan aku dalam memberikan ASI eksklusif untuk anakku. Nah, sekian pengalaman aku sebagai pejuang ASI yang semoga aja bisa menjadi pelajaran hidup, bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like ya, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari aku. Kalau kalian pengen nanya-nanya seputar kehamilan aku, seputar proses melahirkan aku, seputar proses mengasihi aku, boleh kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan dengan senang hati membaca komentar kalian dan akan berusaha untuk membalas komentar kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.